Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Utari, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Angkatan 40, Kelompok 4 dengan nomor absen 34. Unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumatera Utara. Pada presentasi hari ini, saya akan membahas core values ASN berakhlak, yaitu harmonis. Dari laman Wikipedia, harmoni dalam bahasa Yunani adalah harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Dapat dicontohkan misalnya dalam musik. Sejak abad pertengahan, pengertian harmoni tidak mengikuti pengertian yang pernah ada sebelumnya. Harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada secara bersamaan. Singkatnya, harmoni adalah ketertiban alam dan prinsip atau hukum alam semesta. Di lain pihak, dalam KBBI juga menyebutkan lawan kata harmoni, yaitu disharmoni, yang mengandung arti kejanggalan atau ketidakselarasan. Tentunya kita tidak menginginkan situasi dan kondisi disharmoni tersebut terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Begitu juga saat kita bekerja dan menjalankan tugas sebagai ASN. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin mengantisipasi situasi dan kondisi agar situasi harmonis tercipta dan potensi disharmoni dapat kita hindari. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pola harmoni merupakan sebuah usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat. Hal ini diterapkan pada hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara anggota masyarakat. Pola ini juga disebut sebagai pola integrasi. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi
menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi hubungan interpersonal dan kepuasan kerja, sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi, Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika Anda sudah mentok, ada baiknya Anda mencari ide dari orang lain, dari orang-orang yang berada dalam tim Anda, atau dalam lingkup ruang kerja Anda. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Menurut Lee Kokur, mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Etika publik merupakan refleksi tentang standar, norma, yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Sumber kode etik ASN antara lain meliputi beberapa hal menurut peraturan atau undang-undang di bawah ini. Sumber kode etik ASN antara lain meliputi: A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil
dan anggota Angkatan Perang. C. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. D. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. E. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. F. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. G. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadinya disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Perilaku ASN. Penerapan sikap perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN dalam ruang lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholders. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini kita dapat menambah ilmu dan wawasan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini atau ada kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.